Memang admin sendiri bingung apa itu virus corona. 9.0 Hz seperti gelombang frekuensi radio ya. Selamat pagi kepada semuanya, bahwa pada pagi hari ini yang admin harapkan adalah semua dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tentunya kita harus selalu mengikuti informasi yang lebih terbaru, terupdate, dan tetap mengikuti anjuran-anjuran pemerintah agar pandemi ini segera berlalu. Jadi ketika kita tadi pagi melakukan ibadah sahur ya, kemudian ibadah sholat subuh, begitu kita membuka siaran televisi, yang muncul adalah corona. Ya memang seperti itu ya, karena informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat ya informasi tentang corona, baik itu jumlah yang terpapar, kemudian yang sudah sembuh, dan mungkin juga yang meninggal, harus selalu update. Kali ini orang awam memang ingin ngobrol secara awam tentang virus corona ini ya. Memang admin sendiri bingung apa itu virus corona. Tentunya kalian juga pasti bingung juga, virus corona itu apa. Coba dari kalian mana yang tahu apa itu virus corona? Kita nggak bisa apa-apa, semua terbatas ya. Sekolah libur, kemudian pabrik-pabrik tutup, kemudian keluar kota juga dibatasi, tempat wisata tutup, yang mau mudik juga dibatasi. Tetapi kita memang perlu kesadaran ya, bahwa ya memang kita harus mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah agar pandemi ini segera berlalu. Jangan terus-terusan seperti ini, karena kita juga nggak tahu sampai kapan masalah ini akan selesai. Apa bulan depan, minggu depan, atau besok pagi, kita nggak tahu. Sejauh kita mengikuti anjuran pemerintah, ya insya Allah semua akan baik semua ya. Jadi kebingungan yang admin rasakan ini memang sudah terjadi beberapa minggu yang lalu ya. Karena admin sendiri sempat menanyakan kepada teman-teman, jadi menanyakan sejauh mana kalian tahu tentang corona ini. Rata-rata dari mereka menjawab ya mereka tahu dari media. Artinya dari seputar atau lingkungan kita sendiri ini nggak ada. Ya sama, seperti admin sendiri juga tidak tahu. Dari ketidaktahuan itu tentu admin berpikir ya, selalu cari tahu apa sih sebenarnya ini yang terjadi. Walaupun tetap mengikuti arus, mengikuti anjuran pemerintah, tapi nggak ada salahnya kita berpikir. Karena apa? Ketika kita berpikir ya, daripada kita di rumah mau ngapain juga nggak ada salahnya kita menambah wawasan. Setelah mencari tahu, memang admin menemukan sebuah artikel yang cukup menarik, yaitu sebuah artikel yang bersumber dari https://www.globalresearch.ca Lockstep No Futuristic Scenario 5705972. Nanti saya tempatkan linknya di deskripsi video ini atau podcast ini ya. Paling tidak kalau kita tahu, ke depan kita siap, kita sudah siap. Kalau kita tidak tahu ya ketika sesuatu itu datang, kita nggak siap.
Yang kekhawatiran yang sekarang terjadi ini bukannya membaik, malah menambah kekhawatiran, menambah ketakutan. Jadi yang penting sekarang semua kita sadar bahwa semua aktivitas kita itu terbatas. Seperti ibadah yang biasa kita lakukan, seperti sholat taraweh berjamaah juga saat ini terbatas, tidak bisa, atau kita harus melakukan di rumah. Sholat Jumat juga dibatasi, kita harus menggantinya dengan sholat duhur. Ya demi kebaikan semua nggak masalah kita ikuti. Yang jelas kita harus patuh dengan anjuran pemerintah agar semuanya bisa cepat berlalu ya. Dari artikel itu akhirnya menemukan sebuah kesimpulan ya, bahwa skenario COVID-19 telah dibahas pada tahun 2010. Tahap 1 sampai dengan 5 sama persis kondisinya seperti saat ini. Jadi maksudnya bagaimana nih? Dari berbagai macam teori berupaya menjelaskan skenario mewabahnya virus corona 2019 atau COVID-19 ini, itu menjadi teori konspirasi yang muncul. Ini dunia loh ya, ini global ya. Virus mematikan yang menyebar nyaris ke seluruh dunia ini, negara di dunia ini, merupakan senjata biologis sampai teroris biologi. Wah, ini bukan apa ini ya? Bukan hoak ya, ini hanya pemahaman kita sendiri ya. Kita pemahaman mudah-mudahan bukan seperti itu. Dan ini bukan pemahaman, artinya kita mengertilah. Seandainya terjadi seperti itu ya kita siap, dan mudah-mudahan bukan seperti itu. Jadi saya harapkan untuk pendengar semua ini jangan menjadi kesalahpahaman ya. Jadi ikuti dan dengarkan terus podcast ini sampai selesai. Ya karena namanya juga orang awam ya, belum bisa menghadirkan ahli ya. Di sini bukan berbicara masalah ahlinya, tapi ini berdasarkan dari artikel yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian virus corona sudah muncul sejak lama dan berkembang menjadi beragam jenis virus karena modifikasi genetik. Kalian mungkin diingatkan virus yang muncul di Guangzhou, Cina pada tahun 2002 mungkin ya. Pada periode November tahun 2002 hingga Juli tahun 2003, virus corona jenis ini sudah menyebabkan 774 orang meninggal. Virus ini kemudian dikenal dengan virus corona SARS ya. Kalau admin tadi bilang seperti itu, maka kalian akan ingat ya. Dulu pernah ada wabah yang namanya flu burung atau virus SARS ya. Dan kemudian di Timur Tengah muncul virus corona MERS pada tahun 2012 dengan korbannya yang teridentifikasi adalah 866 meninggal dalam 3 tahun. Tiba-tiba penghujung tahun 2019 warga dunia dikejutkan dengan virus corona asal Wuhan, Cina, yang kemudian dinamakan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Berbeda dengan jenis penyebaran kemenakan virus corona sebelumnya, dalam 1,5 vulkan COVID-19 menyebabkan 3.000 orang meninggal. Meskipun jumlah korbannya sangat besar, namun tingkat kematian COVID-19 ini bisa dibilang paling kecil. Kemudian tingkat kematian virus SARS 9,6%, virus MERS 34,3%, dan COVID-19 sampai berita ini atau dibuat ya, ini sekitar 3,4%. Kenapa tingkat kematian COVID-19 kecil padahal korbannya terbilang ekstrim ya, mencapai ribuan?
Mungkin untuk pertanyaan ini jawabannya ya karena COVID-19 menyebar luas nyaris di seluruh dunia. Beda dengan virus corona sebelumnya yang hanya beberapa negara. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa COVID-19 ini begitu mendunia dan berkembang pesat penyebarannya? Apakah ini suatu kesengajaan atau bukan? Kita semua nggak tahu. Aku sendiri juga nggak tahu. Pendiri dan pengelola Bumi Datar Indonesia yang bernama Bos Darling mengungkapkan berbagai data yang diyakini sebagai fakta konspirasi atau bukan teori konspirasi. Oke, wabah dan lockdown skenario tahun 2010 ya yang di dokumen Rockefeller. Bos Darling mengungkap dokumen Rockefeller yang tadi saya sebutkan dengan alamat link yang nanti aku taruh di deskripsi, dan Global Business Network yang ditampilkan di Universitas PBB. Dokumen ini menunjukkan skenario wabah dan lockdown sudah diskenariokan 1 dekade yang lalu. Dalam dokumen skenario for the future of technology and international development, situasi wabah dan kepanikan yang terjadi saat ini persis dengan skenario 10 tahun lalu. Jadi persis ya. Dalam skenario 2010, Rockefeller Foundation dan Global Business Network mengundang akademisi dari berbagai universitas terkemuka di dunia untuk membahas kajian akademis. Setelah pertemuan skenario tahun 2010, 2 tahun kemudian muncul virus SARS. Dalam dokumen skenario itu sudah dituliskan akan datang sebuah wabah flu baru yang sangat mematikan. Seperti yang sekarang ini kan seperti itu. Kemudian skenario Rockefeller Foundation dan Global Business Network pada tahun 2010 itu menunjukkan pada 8 tahapan wabah mematikan termasuk COVID-19 yang tiap tahapannya persis dengan kondisi dunia saat ini. Khususnya terjadi di Indonesia juga seperti itu. 8 tahapan yang dimaksud yaitu adalah pertama ada wabah flu baru yang sangat mematikan. Kemudian yang kedua ekonomi lumpuh, industri mati, rantai suplai hancur. Wah ini ya mudah-mudahan belum sejauh itu ya. Mudah-mudahan belum sejauh itu. Untuk Indonesia kan ekonomi masih cukup baik lah. Masih cukup baik, industri banyak kok, industri kecil masih berjalan, konveksi masih jalan, yang tentunya tidak bekerja di satu ruangan tertentu ya, tapi kalau konveksi ini di rumah masing-masing jadi berjalan. Rantai suplai hancur ya memang, maksudnya memang seperti ini. Jadi hasil produksi konveksi itu untuk sementara ini kan belum dikatakan berhenti sih enggak ya. Misalkan ya produksi konveksi yang harus dikirim ke Jakarta, tentu saat ini nggak bisa dikirim ke Jakarta. Jadi hampir untuk di Indonesia hampir, tapi mudah-mudahan jangan sampai. Kemudian yang ketiga adalah toko-toko dan kantor tutup, karyawan jadi pengangguran. Ini harapan mereka seperti itu. Oleh karena itu ya kita harus patuh pada pemerintah dan kita lawan bersama-sama corona ini sampai tuntas. Untuk poin ketiga ini kita juga belum, toko-toko masih banyak yang tutup, kantor juga masih melayani, dan karyawan yang dikatakan nganggur itu nggak nganggur ya, masih bekerja. Dan Indonesia tetap harus kuat. Indonesia jangan sampai seperti yang mereka menjadi tujuan mereka. Kemudian keempat, Amerika Serikat berdampak
Cina mengawali lockdown dan bisa sembuh dari wabah. Sebenarnya keberhasilan Cina dengan lockdownnya itu mempunyai tujuan agar negara di dunia juga meneladani atau mencontoh lockdown seperti Cina. Makanya seperti pemerintah kita tidak melakukan lockdown, itu merupakan suatu kebijakan yang aku anggap baik. Kalau pembatasan saya anggap masih wajar ya. Kalau pembatasan berskala besar ini masih wajar karena tujuannya adalah untuk membatasi penularan virus. Pemerintah kita masih baik, kita masih bebas ya bepergian, misalkan ke toko, ke pasar juga masih banyak yang tutup. Kita jangan meniru Cina, karena Cina itu tujuannya memberi contoh yang jelek sebenarnya. Kalau di lockdown ya kita menurut Cina, artinya berarti tujuan mereka berhasil. Ternyata untuk Indonesia tujuan mereka gagal ya, karena kita nggak melakukan lockdown. Walaupun ada pembatasan skala besar, aku kira nggak masalah bagi masyarakat kita, tetap normal ya. Kemudian yang kelima adalah penduduk dunia diharuskan pakai masker dan cek temperatur suhu di pintu masuk. Lah ini memang ya kita selalu diharuskan ya pakai masker dan cek temperatur suhu. Tapi secara kenyataan banyak masyarakat kita yang masih bebas nggak pakai masker. Artinya ketika kita berhubungan dengan masyarakat lain ya kita harus pakai masker. Dan kemudian kalau kita tidak pakai masker artinya kita tidak mengikuti kata mereka, kata elit global yang mengharuskan membatasi atau secara otoriter itu memerintahkan kita untuk pakai masker. Kita secara tidak langsung sebenarnya menolak. Kita sudah sangat baiklah dengan seperti itu. Keenam, kontrol otoriter terus berjalan dan terus ditingkatkan walau wabah telah hilang. Ya ini, ya kebingungan kita adalah bahwa virus corona ini sebenarnya bagaimana kita nggak tahu. Apakah sebenarnya sudah menghilang atau belum. Tetapi sebuah pembatasan itu masih tetap berlaku. Dan sekali lagi sebagai bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah ya kita harus ikuti. Kita harus secara kesadaran ya, kita harus secara kesadaran mengikuti. Kemudian yang ketujuh, rakyat di dunia seperti tawanan di penjara dan lama-lama bakal pasrah dan menyerah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah rakyat dunia akhirnya sukarela minta dipasang biometric ID atau chip dalam tubuh untuk mengakhiri derita mereka. Wah ini sudah kelewat ya, artinya dugaan-dugaan seperti itu sudah terlampau jauh ya. Ya memang ada beberapa artis yang menggunakan alat antivirus ya. Seperti komputer aja pakai alat antivirus. Nah itu merupakan salah satu bentuk ketakutan atau kekhawatiran sehingga apa yang mereka suruh ya kita lakukan. Nah, sebenarnya kita bangsa Indonesia ini kuat ya, terutama dengan gotong royongnya dan bersatu. Tentu tujuan-tujuan konspirasi mereka itu seharusnya di Indonesia ini nggak berlaku ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu mudah-mudahan ya sia-sia. Jadi seperti itu ya pembahasan pada podcast kali ini ya. Walaupun mungkin bahasa orang awam plekak-plekuk, tapi maksud dan tujuannya adalah informasi yang dapatkan dari sebuah artikel di internet, di mana di situ juga didukung dokumen yang boleh dibilang ya autentik ya. Tapi kita jangan begitu saja percayalah. Jangan begitu saja percaya. Kita ikuti saja perkembangannya, kita ikuti arusnya. Yang penting adalah kita menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga, kemudian kesehatan
teman-teman kita sesama. Yang utama adalah kita jaga kesehatan kita. Kita selalu update informasi yang ada. Ketika ada informasi seperti yang barusan diobrolin, ya paling tidak kita tahu lah. Kita tahu, dan setelah kita tahu kita nggak akan panik. Justru yang harusnya panik adalah ketika kiamat. Kita harus takut itu dengan kiamat. Tapi sejauh itu adalah sebuah pemberitaan atau sebuah informasi yang di luar ketentuan atau kodrat, ya kita harus tetap tenang ya. Jadi kesimpulan dari podcast ini adalah bahwa kita harus selalu update, dan semua informasi yang kita dengarkan ini kita jadikan sebagai bahan wawasan aja. Jangan sampai kita ketinggalan dengan informasi. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang berat, kita kaget. Nah, itu justru yang menyebabkan kita lemah, itu adalah kagetnya itu. Tetapi kalau kita tahu sebelumnya, kita tahu lebih awal, maka ketika informasi itu benar-benar datang, ya kita tahu cara mengatasinya. Oke, jadi nanti di deskripsi video ini atau podcast ini aku kasih link tentang itu ya. Tapi sekali lagi, jangan dijadikan suatu acuan yang utama, tapi utamakan adalah informasi yang datang dari pemerintah kita. Oke, demikian guys semua, dan akhirnya podcast ini selesai. Jaga kesehatan semuanya dan selamat menunaikan ibadah, baik puasa maupun sholat. Dari orang awam, sampai jumpa di podcast berikutnya.